Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat malam pada Senin malam hari tanggal 6 Januari, minggu yang pertama, Senin yang pertama di tahun yang baru. Kita masih baru, saudara, masih baru 6 hari. Masih saya katakan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu saudara semua, supaya kita selamat di tahun yang baru ini. Ada penyertaan Tuhan. Keselamatan terjadi karena datang dari Bapa kita Yesus Kristus. Karena tertulis di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak di dalam siapa juga di bawah kolong langit ini, selain hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Itu biar selalu kita dekat dengan Tuhan. Saya selalu berkata-kata, senantiasa saya katakan, tahun 2025 tahun perkenanan Tuhan. Biar Roh Kudus tuntun hidup kita. Minta sama Tuhan, Tuhan Roh Kudus pimpin hidupku. Seperti pada malam hari ini, saya mau menyanyikan lagu Roh Kudus pimpinlah, supaya senantiasa kita tidak bercacat celah. Karena firman Allah nanti kita mau baca dalam PV pasal 1 ayat 1 sampai 11. Supaya kamu suci tak bercacat menjelang hari Kristus, yaitu kan Roh Kudus bersama kita. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah, amin. Terima kasih Tuhan. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Dalam kitab surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapakku yang kucintai, Bapa. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulut
jiwaku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini kami anak-Mu Bapa, mau baca firman-Mu Bapa. Roh Kudus, tuntun hidupku, ajar aku selalu, dan ingatkan aku hamba-Mu untuk kami selalu berjalan dalam firman-Mu. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami, ampun. Roh Kudus, tuntun kami Bapa, biar kami berjalan di dalam rencana-Mu yang sempurna, ada di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman Tuhan dan kami sudah berdoa ucap syukur. Sebentar kami baca firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Bapa Yesus. Syukur kita tak terhingga kepada Bapa. Thank you Jesus for everything you have done for us. Tuhan sudah lakukan yang terbaik. Segala-galanya sudah dilaksanakan. Cintanya Tuhan kepada kita semua dipelihara. Kita dipelihara sama Tuhan sampai sudah memasuki 2025. Sampai Yesus datang, kita dipelihara ya. Nah, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau ikut Tuhan dengan setia, menyenangkan hati Tuhan. Itu perkenanan hati Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan di dalam surat Yudas pasal yang pertama, memang Yudas hanya satu pasal. Ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Amin. Paling suci kalau hidup langkah bersama Yesus di dalam kuasa Roh Kudus. Tanpa Yesus, di luar Yesus, tanpa Roh Kudus, di luar Kudus, nggak ada kesucian, nggak ada kekudusan. Sebab Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Allah, Roh Bapa, itu hanya di dalam ada Roh dari Tuhan sendiri, dari Allah Bapa sendiri. Karena Roh dari Allah Bapa sendiri itulah sangat kudus. Dia disebut Roh Kudus, Roh Yesus. Roh Yesus pasti kudus. Dalam Roh Kudus, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dan kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus berkuasa, berotoritas, berdaulat dalam kehidupan kita. Kita nih dalam sebuah perjalanan Bapak Ibu, kita baru melangkah di hari yang ke-6. Berarti masih 359 hari. Karena asumsi 1 tahun 365 hari. Sekarang baru jalan di hari yang ke-6. Masih bayi, saudara. Ibarat bayi masih baru lahir, baru usia 6 hari. Oh, haleluya. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Berfirman Allah berkuasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Allah. Kita mau baca saat ini, puji Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Oh haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita dipanjang umur. Saya dikasih panjang umur sama Tuhan Bapak Ibu, syukur. Saya sudah melaksanakan pembacaan renungan firman Tuhan melalui YouTube sejak COVID. Sudah berjalan 4 tahun. Ini tahun yang keempat, ya. Karena waktu itu tahun 1 Januari 2021 saya melaksanakan melalui YouTube. Saya jadi hamba Tuhan sudah lama, sudah 63 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Karena dari saya umur 5 tahun, usia 68 mau masuk 69 saya. Ya, saya dari kecil, dari papi mami almarhum hamba Tuhan yang setia. Dari sejak lahir saya juga anak seorang hamba Tuhan. Usia 5 tahun saya sudah bisa baca, disuruh khotbah oleh papi saya. Disuruh khotbah. Umur 5 tahun sudah khotbah. Terus di sekolah minggu, terus sampai sekarang. Jadi saya ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam Kristus. Karena saya mau betul di dalam firman Allah dalam Roma pasal 8 ayat 1. Orang yang di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman, saudara. Ya, tadi saya ketemu dengan tante-tante, ya, saya terangkan firman Tuhan. Orang di dalam Kristus, kita mau pilih yang ini. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya yang di dalam konsisten, bukan di luar. Banyak orang Kristen hanya kenal nama Yesus, tapi hidupnya di luar Kristus, hidupnya di luar firman Allah. Kalau dia bertobat, bagaimana tidak hidup baru? Ngakunya Kristen, tapi tidak menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang lama, hidup dengan pola yang lama, hidup di dalam dosa, dikuasai oleh dosa, hamba dosa. Ya sama aja bohong, saudara. Itu namanya Kristen bohong. Ya, seperti di dalam Yakobus pasal 1:22, jangan kita menjadi tipu diri sendiri.
Mari kita menjadi anak Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi berkat, bukan majelis batu sandungan. Menjadi berkat. Apalagi sudah saya katakan, tahun 2025 ini sudah angkanya 9. 2 tambah 0 tambah 2 tambah 5, 9. Minta Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Saya sudah katakan tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan. Kita mencari perkenanan Tuhan. Bukan mencari berkat, nomor satu Tuhan. Kalau mencari berkat berarti bukan sumbernya. Karena sumber segala berkat itu Tuhan Yesus. Bukan berkat itu sumbernya. Jangan sampai salah. Jangan cari mujizat, tapi cari Yesus. Kalau cari Yesus, berkat mujizat semua akan dilimpahkan buat kita. Ya. Jadi jangan cara salah cari, saudara. Ya. Cari sumbernya. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Mari saya membaca surat Paulus kepada jemaat Filipi. Atas kemurahan Tuhan kita sudah sampai di surat Filipi. Nanti dari Filipi terus kita lanjut, saudara ya. Kita mesti sampai Yesus datang. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pendiri jemaat dan diaken. Lihat ini, saudara. Paulus Timotius ada di dalam Kristus, adalah hamba-hamba Kristus. Jadi Bapak Ibu adalah hamba-hamba Kristus, bersama saya adalah hamba-hamba Kristus. Dan disebut orang kudusnya Tuhan. Mari kita masuk di dalam bagian orang-orang kudusnya Tuhan. Menjadi hamba-hamba Kristus. Menjadi hamba Kristus berarti itu sifat rendah hati harus ada dalam diri kita. Seperti yang saya sudah terangkan pada waktu yang lalu. Biar milik hati yang rendah hati, bukan sombong. Jadilah hamba Tuhan yang rendah hati. Jadilah anak Tuhan yang rendah hati. Miliki sifat Kristus ada dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita berkenan disebut orang kudusnya Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Demikian firman Allah buat kita semua. Damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menguasai setiap rumah tangga kita. Pelayanan kita diberkati. Pekerjaan apapun kita kerjakan ada penyertaan Tuhan. Ini penting. Kalau tahun 2025 adalah tahun di mana kita minta senantiasa per tahun perkenanan Tuhan. Kalau kita berkenan sama Tuhan, otomatis kita disertai Tuhan. Tanpa kita minta, otomatis dia akan perintahkan malaikat Tuhan akan jaga kita. Seperti dalam Mazmur 91:11, Tuhan akan perintahkan malaikat Tuhan akan jaga setiap kita. Sehingga kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal seperti yang saya terangkan waktu yang lalu. Kita mencari perkenanan Tuhan, bukan bersungut-sungut, tapi belajar bersyukur kepada apa yang Tuhan berikan tiap hari, tiap saat. Kita selalu bersyukur. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Mari kita rajin berdoa. Ini yang menjadi hidup perkenan Tuhan. Sudah saya terangkan waktu yang lalu, saudara. Ucap syukur, tidak boleh ngomel. Dan rajin berdoa. Berdoa dengan sukacita, bukan berdoa dengan ngomel. Bukan berdoa dengan bersungut-sungut. Bukan berdoa untuk mengutuk orang, bukan. Tapi berdoa untuk bersekutu dengan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan mendengar suara Tuhan. Berdoa begitu. Nomor satu, mendengar perintah Tuhan. Mendengar apa menjadi rencana Tuhan. Mendengar apa menjadi maksud Tuhan. Supaya tuntunan hidup kita adalah tuntun Roh Kudus. Terus berikutnya, aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Mari kita jangan lupa beritakan Injil. Ya, jadi Bapak Ibu dimanapun saya tadi ketemu dengan Tante juga beritakan Injil. Kemanapun saya berangkat, saya belajar kenalan dengan setiap orang. Karena saya punya hati, harus hati baik. Ya, nyapa dengan orang sambil makan, menyapa, ngobrol. Dan beritakan tentang Yesus, beritakan kabar baik. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ambil bagian di dalam kerajaan sorga. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Amin. Seperti saya jadi hamba Tuhan, Bapak jadi hamba Tuhan, dari sejak awal dipanggil pilih sama Tuhan, jadi hamba Tuhan. Sampai kita setia, sampai kita suatu hari berjumpa dengan Yesus. Tuhan yang mengawali, Tuhan yang mengakhiri. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan kita didapati hamba yang sedang melaksanakan tugas pekerjaan Tuhan. Jangan menjadi hamba Tuhan nganggur. Tapi hamba Tuhan yang produktif. Itu hamba Tuhan menjadi pelaku firman. Yang terus memberitakan Injil kerajaan surga. Supaya dunia yang gelap ini. Supaya dunia yang sudah hancur. Kacau balau, tidak ada kebenaran. Supaya mereka bertobat. Standarnya kebenaran dari Tuhan. Bukan standar kebenaran manusia. Bukan standar kebenaran dunia. Standar kebenaran dunia akan hancur.
Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah, standar kebenaran di surga akan kekal selama-lamanya. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turun dapat bagian di dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Amin. Di dalam setiap kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan diberikan kepada kita semua. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Amin. Saya juga sama merindu kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu, keluarga masing-masing diberkati sama Tuhan. Dan tahun 2005 nih, Bapak Ibu mari sama-sama dengan saya. Tahun perkenanan Tuhan. Cari hal-hal yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus ya. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar di dalam segala macam pengertian. Amin. Kasih Tuhan melimpah buat setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati sama Tuhan. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Amin. Ini tema firman Tuhan pada malam hari ini. Supaya kita suci tak bercacat di hadapan Kristus. Yaitu tahun perkenanan Tuhan. Saya sudah terangkan kan. Biar kita mencari tahun perkenanan Tuhan. Tahun perkenanan Tuhan itu kairosnya Tuhan berarti. Dan kita mau hidup suci. Hidup tak bercacat di hadapan Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Sebab kita masih berjalan, masih jauh di tahun 2025 nih. Masih 350 lebih saudara, karena baru ini hari ke-6. Minta pimpin Roh Kudus, supaya Roh Kudus tuntun kita, supaya kita tidak salah langkah. Ayat 11 yang terakhir, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji. Amin. Memuji Tuhan. Penuh dengan buah kebenaran. Amin. Kalau kehidupan kita penuh dengan firman Allah, ada kebenaran Tuhan, maka otomatis dalam kehidupan kita terpancar buah kebenaran. Biar hari-hari kita diproses sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus, dan Roh Kudus tuntun kita. Melangkahlah di dalam firman Tuhan, melangkahlah di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya hari-hari kita menjadi perkenanan Tuhan dan otomatis ada di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku dalam perjalanan. Amin. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbangun tidur, mari berjaga dan berdoa. Dan melalui firman Tuhan, mari kita mau hidup suci di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak bercacat celah pada hari kedatangan Tuhan Yesus. Itulah hidup yang menjadi tahun perkenanan Tuhan. Roh Kudus tuntun kita dengan pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Makin hari hidup kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.